Oke, pada hari ini kita akan belajar lagi mengenai rangkaian listrik, mengenai bab supernode ya. Jadi contohnya di sini untuk kasus yang tidak ada sumber tak bebas. Jadi di contoh soal ini tidak ada sumber yang bentuknya kotak ya. Perlu diketahui bahwa supernode ini itu adalah analisis node jika ada sumber tegangan. Di sini kita lihat ada sumber tegangan 18 volt, maka analisis node ini termasuk kategori yang supernode ya. Jadi nanti ada dua node yang bisa kita lebur jadi satu, maksudnya tidak perlu dipermisalkan atau dikasih variabel. Ini diminta menentukan nilai tegangan V ya, dengan analisis node ya. Ini kita coret dulu analisis mesh-nya. Jadi tentukan nilai tegangan V saja ya dengan analisis node. Oke. Langkah awal kita harus tentukan dulu ini ada berapa node ya. Jadi yang di bawah ini satu node sendiri atau satu titik ya. Node itu definisinya adalah titik. Lalu di sini juga node sendiri. Lalu di sini juga ada node sendiri ya. Lalu di sini juga ada node sendiri. Jadi total ada 4 ya. Nanti yang bawah ini kita gunakan sebagai ground ya. Ini kita gambarkan groundnya. Referensi tegangan 0 volt ya. Nah, ini kan ada sumber tegangan 18 volt. Maka di node yang sini itu kita tidak usah permisalkan sebagai variabel ya. Jadi kita sudah tahu nilainya di sini tegangannya berapa. Kalau di bawah ini ground 0 volt ya tegangannya, maka di atas sini otomatis tegangannya harus lebih tinggi dari ground ini. Beda tegangannya berapa? 18. Selisihnya 18. Tapi yang plus ini plusnya di atas, jadi harus lebih tinggi tegangannya. Berarti di atas sini itu tegangannya adalah sebesar 18 volt. Jadi kita tidak perlu permisalkan ya. Lalu ini ada 20 ohm di seri dengan 40 ohm. Maka ini bisa kita serikan langsung saja jadi 60 ohm. Jadi node di sini ya itu kita tidak usah variabelkan juga. Jadi nanti kita langsung serikan ya, anggap saja seri 20 ohm dengan 40 ohm menjadi 60 ohm. Sehingga kita cukup satu variabel saja di titik sini ya. Nah ini. Di node ini adalah misalkan V1 lah ya, V1. Nah, gini. Oke, sekarang kita turunkan persamaannya ya, persamaannya. Kita kembalikan lagi ke kursor. Ya. Pada node V1 kita akan turunkan persamaannya ya, menggunakan sigma I sama dengan 0 ya. Nah, ini kita perlu, tadi lupa ya, perlu kita gambarkan arah arusnya di node V1 ini. Ada 3 arus yang lewat di 5 ohm, ini bebas ya. Boleh keluar, boleh masuk. Misalkan di 5 ohm ini ke kanan, misalkan masuk ya. Masuk akan menuju ke V1. Misalkan ini misalkan ini I1 lah ya, I1. Lalu di 12 ohm ini keluar misalnya ke bawah. Keluar meninggalkan node V1. Misal ini I2 ya. Misal ini I2. Lalu di 20 ohm dan juga nanti akan mengalir juga di 40 ohm. Misalkan keluar ya, ini
ke kanan berarti keluar meninggalkan not V1. Ini misalkan I3. Oke, sekarang kita lanjut menurunkan persamaannya. Jadi ada 3 arus yang lewat di not V1. Pertama I1 masuk ya. Saya makanya kalau masuk negatif ya, kalau keluar positif. Ya. Jadi harus beda tanda. Boleh kalau dibalik ya. Mungkin bisa juga ya. Pasti ya, bukan mungkin ya. Misal kita masuk itu positif, oh berarti keluar harus negatif. Yang penting harus beda tanda ya. Ini saya gunakan yang masuk negatif. Oh berarti main I1 ya. Karena I1 ini akan masuk menuju ke not V1 berarti main ya, main I1. Lalu plus I2 keluar meninggalkan not V1. Lalu plus lagi ya, I3 ini keluar plus ya, kalau masuk minus. Jadi min I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0. Jadi ini min I1 ya. I itu arus itu definisinya adalah V per R. Jadi yang di dalam kurung ini tegangan atau V ya. Lalu dibagi dengan R. R-nya berapa? 5 ohm. Kan dia lewat di 5 ohm. Nah, tegangannya berapa? I1 ini mengalirnya ke kanan. Artinya tegangan di 18 volt ini lebih tinggi dari yang di V1 ya. Jadi arus itu mengalir dari tegangan yang tinggi ke yang rendah. Maka beda tegangannya di 5 ohm ini 18 dikurangi V1 ya. Jadi 18 dikurangi V1 ya. 18 dikurangi V1 dibagi 5. Lalu plus I2. I2 itu resistornya 12 ya, dibagi 12. Ini V1 dikurangi 0 ya. Jadi dari not V1 akan menuju ke ground ya. Di V1 dikurangi 0. Lalu plus I3. I3 itu di 20 ohm. Jadi ini per 20 ya. Tapi ya perhatikan kalau kita tuliskan per 20 maka nanti V1 dikurangi dengan not di sini ya. Not yang mestinya divariabelkan, diberi nama variabelnya antara di 20 ohm dan 40 ohm di tengah-tengah sini ya. Supaya kita tidak usah menurunkan dua persamaan, maka ini per 60 saja ya. Per 60, jadi kita serikan 20 plus 40. Jadi dia menuju langsung ke ground. Dari V1 dikurangi 0. Menuju ke ground dibagi 60. Seri antara 20 dan 40. Nah, baru ini sama dengan 0. Lanjut ya. Berarti dikali berapa nih? Ada 3 angka nih. 5, 12, sama 60. Semua ruas dikali 60 ya. Oke. 60 dibagi 5 dapat, kita copy dulu sebentar. Ini kita copy dulu biar mudah ya. Jadi semua ruas kita kalikan dengan 60 ya. 60 bagi 5 dapat 12, maka ini kita ganti dikali dengan 12. 60 bagi 12 dapat 5 ya. Jadi ini kita ganti dengan dikali 5 ya. Lalu 60 bagi 60 ya 1 ya. Jadi ini kita kali 1. Oke. Sekarang kita teruskan ya. 18 kali 12 itu 180 sama 36.
berarti 216. Jadi min 216 ya. Ditambah min kali min plus ya. Jadi ditambah 12 kali V1. Ditambah, betul ya, min kali min plus ya, plus 12 V1, lalu ditambah 5 kali V1, lalu ditambah V1, akan sama dengan 0. Di V1-nya ada 12 tambah 5 tambah 1, berarti 18 ya, 18 dikali V1 akan sama dengan minus 216 pindah ke kanan jadi positif ya, 216. Maka V1 akan sama dengan 216 dibagi 18. Tadi 216 kan dapat dari 18 kali 12 ya. 18 kali 12. Nah, sekarang dibagi 18 lagi, berarti dapat 12 ya. Maka V1 adalah 12 volt ya. Nah, sekarang ya kita tinggal cari tegangan di 40 ohm ya. Yang mengalir di 40 ohm itu arus I3 ya. Jadi I3 ini mengalir 20 ohm, lalu mengalir lagi ke 40 ohm. Nanti tegangan di 40 ohm tinggal I3 dikali 40 ya. Jadi kita harus cari I3 dulu ya. I3 itu adalah sama dengan tadi yang ini ya. Nah ini. V1 ya, mau menuju ke ground. Dari node V1 mau menuju ke ground. Dibagi 60. Ya. Jadi I3 akan sama dengan V1-nya 12 dibagi 60. Itu sama dengan 1/5 lah ya. 1/5 ampere. Maka V yang ditanya itu adalah I3 dikali 40 ya, 40. Jadi V itu adalah sama dengan 1/5 ya, I3-nya 1/5 dikali 40 ya. Maka V akan sama dengan 40 bagi 5 berapa? 8 ya. 8 kali 5 40. Jadi ketemunya itu adalah 8 volt. Oke, jadi sebenarnya supernode ini dia malah lebih mudah ya, karena ada 2 node yang bisa kita lebur jadi satu, artinya ada variabel yang tidak perlu dipermisalkan karena kita sudah tahu nilainya berapa ya dengan adanya sumber tegangan. Oke, rangkaian ini kita ambil, gambar soal rangkaian ini ya, kita ambil dari referensi nomor 1. Yaitu ini, dari buku rangkaian listrik karya Bapak Ramdhani. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa saksikan video-video pembelajaran selanjutnya dan subscribe ya, untuk mendapatkan notifikasi video-video baru. Terima kasih.